usia yang terbaru, dengan kesadaran murni, hikmat di dalam setiap sabdaku. Terjadilah kehendakmu, nyatalah kesurgaanmu. Buat teman-teman yang juga baru bergabung, saya perlu menjelaskan sedikit tentang persaudaraan matahari. Apakah ini? Ya, persaudaraan matahari adalah sebuah komunitas pembelajaran, sekolah kehidupan. Ya, di sini kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar apa enggak ya? Saya mengajar, Anda belajar. Lebih tepatnya begitu. Ya. Ini sekolah kehidupan ya, di mana Anda memang diajari untuk menjalani kehidupan dengan lebih selaras ya, supaya bisa ya menemukan kehidupan yang surgawi, kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan. Ini adalah sekolah kehidupan di mana Anda digembleng untuk mencapai apa yang menjadi rancangan agung Anda. Anda digembleng untuk mencapai versi terbaik dari diri Anda. Anda digembleng untuk bisa punya kemampuan beradaptasi dengan segala masalah, punya ketangguhan menghadapi segala masalah itu. Sekaligus juga tentu saja punya kecerdasan untuk memberi solusi atas segala masalah yang ada. Nah, tentu saja sekolah kehidupan yang satu ini bukan baru kemarin sore berdirinya, bukan baru minggu kemarin juga berdirinya, ini sudah bertahun-tahun. Dan makanya tadi saya bilang ada frequent flyer ya, jadi yang udah bertahun-tahun belajar terus di sini ya. Udah bertahun-tahun terus bersama saya menggeluti ilmu kehidupan ini. Nah, buat yang baru bergabung ya selamat datang. Nanti kita lihat apakah Anda akan cuma sekali ini aja belajar atau bisa terus belajar. Itu semua tergantung dari Anda sendiri, Anda yang memilih ya. Gitu. Kalau Pak Ucus sudah berapa tahun belajar di sini, Pak Ucus? Pak Ucus ini sedang mendampingi saya sekarang, sudah berapa tahun? Agustus 2021 berarti. Wah, sudah hampir 4 tahun ya. Pak Ucus hampir 4 tahun. 4 tahun itu lama loh ya. D4. Kalau Cak Fatul Hadi sudah berapa tahun ya? Mulai kenal Mas Guru Juni 2020. Wah, ikut persaudaraan matahari Januari 2021. Ya pokoknya antara 4 sampai 5 tahun juga ya. Wah, lama sekali ya. Ya, sebetulnya ini memang sekolah yang gak ada kelulusannya. Berjalan sepanjang waktu selama Anda masih kuat ya. Ya, selama Anda masih hidup juga. Nah, kalau gurunya meninggal nanti pasti ada gantinya. Tapi kita nanti siapa duluan yang meninggal? Di antara kita bertiga ini siapa duluan yang meninggal? Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi. Hari ini kita akan membahas tentang emosi, tentang perasaan. Kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi perasaan yang bergolak, perasaan yang bergejolak. Ngomong-ngomong, siapa ya yang lagi mengalami situasi ini? Cak Fatul, apakah Anda sedang damai-damai saja atau sedang bergolak emosinya? Sedang damai. Oh, sedang damai. Kalau Pak Ucus gimana, Pak Ucus? Sedang senang, takjub aja kok bisa ada di sini. Oh, Pak Ucus malah lagi takjub sendiri ya. Baik, tapi saya tahu kok banyak di antara teman-teman yang sedang bergolak ya. Ada yang sedang muncul ke permukaan rasa marah. Ada yang sedang hanyut dalam penyesalan. Ada yang sedang cemas, takut. Ada yang sedang merasa tidak nyaman dengan keadaan sekarang.
Ya, hal-hal yang kayak begitu kan memang wajar terjadi ya, manusiawi bahkan. Manusiawi itu artinya ya umumnya orang bisa mengalami hal seperti itu. Apakah Pak Setio juga pernah mengalami gejolak-gejolak seperti itu? Ya karena saya manusia, saya pernah mengalaminya. Jadi segala hal yang dialami oleh manusia tentu saja saya juga pernah mengalaminya. Saya pernah ada di masa-masa yang kelam ya. Saya marah terhadap Tuhan pernah. Marah terhadap diri sendiri pernah. Menyesal kenapa kau berbuat kesalahan yang fatal pernah. Menyesali segala kegoblokan diri pernah. Merasa tak berdaya, merasa kok gak ada harapan untuk masa depan juga pernah. Ya hal-hal yang kayak begitu itu yang biasa dialami manusia saya pernah. Merasa kecewa, merasa sedih karena dikhianati, ya pernah. Ya. Tapi itu dulu. Hingga kemudian saya ketemu cara untuk bisa mengelola segala gejolak emosi itu. Dan itu yang kemudian ingin saya bagikan kepada Anda semua. Pak Setio yang benar, emang sekarang nggak pernah punya gejolak emosi. Gini ya, setiap orang itu punya tantangan tersendiri, tantangannya berbeda-beda sesuai dengan level kesadaran. Kayak orang sekolah aja sebetulnya ya, di sekolah kehidupan itu juga orang ada level-levelnya. Yang pemula tantangannya apa, ada yang udah mulai intermediate ya tantangannya beda lagi, yang advance ya beda lagi. Ya saya kan maha gurunya di sini, tentu saja punya tantangan yang berbeda. Nggak mungkin tantangan saya sama dengan tantangannya Cak Fatul, tantangannya Om Ocus, nggak mungkin lah ya. Kalau saya bukan punya gejolak emosi akibat masalah kehidupan pribadi saya, bukan ya. Misalnya karena pasangan suka ngambek terus saya hanyut dalam rasa marah, enggak, kayak gitu sudah enggak ada. Atau anak berbuat masalah saya jadi sedih, enggak ada juga. Atau saya mikirin utang, enggak juga. Ya saya bukan enggak punya utang, ada juga ya. Tapi saya udah enggak ada lagi ketakutan akan semua itu ya. Nyatanya dengan segala kerja keras saya, waktunya bayar cicilan ya ada. Apalagi ya yang membuat orang bisa hanyut dalam gejolak emosi. Misalnya dikhianati oleh orang-orang dekat yang selama ini suka dibantu, ditolong, dibaikin gitu ya. Apakah Pak Setio marah, dendam, kecewa? Ya sekarang sih enggak ya. Jadi saya sudah dalam situasi dan kondisi tidak lagi terpicu untuk tergolak emosinya oleh tindakan orang lain gitu ya. Bukan saya nggak punya perasaan, tetapi saya bisa memanage atau mengelola pikiran saya sehingga saya tidak kebakar, tidak hanyut gitu ya oleh pikiran saya sendiri gitu ya. Yang pikiran itu merespon tindakan orang lain. Jadi kalau sekarang ya saya paling banter takjub gitu. Kok ada ya orang kayak gitu ya? Takjub gitu loh. Gile. Ya gitu. Tapi gak ada namanya saya, aduh betapa malangnya diriku, orang-orang yang dekat denganku mengkhianati. Kok nggak ada kayak gitu, nggak. Apalagi soal asmara, ya nggak ada ya. Kalau saya zaman dulu patah hati ya sering, pengalaman patah hati ya. Patah hati itu kan kayak memang hatinya kayak patah loh. Cak Fatul pernah ngalamin nggak Pak Cak Fatul? Kayak kelewak gitu loh ya. Orang patah hati itu ternyata memang kayak gitu. Bukan cuil mah lecet, kelewak. Pak Mukidi mana Pak Mukidi, pernah patah hati nggak kamu? Kayak ada yang belah gitu ya, lebay sih emang, lebay. Ya saya ingat sih zaman dulu kalau patah hati itu nyembuhinnya butuh berapa hari, berapa minggu lah ya. Aduh.
Ya, ya sekarang enggak lah ya. Lalu apakah Pak Setio emosinya langsam aja? Ya enggak juga, saya mau cerita. Sekali lagi setiap orang itu punya tantangan tersendiri ya. Yang saya ceritakan bisa jadi susah dinalar oleh Anda, tetapi saya cerita dulu supaya Anda bisa mendapat pelajaran dari apa yang saya alami. Jadi saya kalau yang soal-soal tadi itu ya, yang kaitannya dengan relasi antara manusia, yang kaitannya dengan karir, yang kaitannya dengan kurang duit, yang gitu-gitu udah nggak ada ya. Bukan berarti nggak ada masalah di situ, tapi itu tidak membuat saya kemudian jadi punya gejolak emosi. Udah biasa aja yang gitu saya hadapi dengan tenang, hadapi dengan tetap ada dalam rasa syukur dan sukacita. Cuma saya kadang-kadang merasakan emosi yang aneh gitu ya, tiba-tiba celokit ya, ada yang nggak nyaman, ini apa gitu ya. Oh ternyata itu memang sesuatu yang harus saya hadapi. Itu risiko dari peran saya ya. Jadi kalau Anda pernah membaca teks atau buku-buku atau artikel ya tentang spiritualitas gitu ya, pasti ketemulah satu terminologi namanya spiritual war ya. Jadi memang di dunia yang nggak kelihatan itu juga ada peperangannya sendiri yang dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah punya jatahnya di situ, yang terlibat di dalam peperangan itu. Jadi di dunia situ tuh tetap namanya kebajikan, kejahatan tuh selalu tanda kutip ya, beradu untuk menciptakan titik keseimbangan baru. Nah di situ ya nanti ada yang efeknya di badan itu ya sakit badan gitu ya. Ya itu saya sering lah ngalamin kayak gitu. Nah kadang-kadang ketika menghadapi tanda kutip nih ya lawan tertentu, itu efeknya itu di ranah emosi. Jadi ada makhluk-makhluk tertentu, kita sebut aja begitu ya, itu yang sangat cerdas. Mereka bisa menciptakan emosi yang aneh di dalam diri kita. Dia cepat tuh tiba-tiba dibuat enak banget, kayak mau cemas gitu loh. Nah tapi saya kan sudah ahli dalam mengelola pikiran saya. Bahkan saya ahli dalam mengelola perasaan saya. Saya tidak hanyut dengan perasaan saya sendiri. Saya coba berjarak dengan perasaan saya. Saya perhatikan perasaan saya. Saya bahkan renungkan dan analisis. Kenapa ada rasa ini muncul? Kenapa saya kok tiba-tiba kok kayak kemerungsung? Tiba-tiba kok ada cemasnya? Emangnya ada urusan apa? Emangnya saya takut sama apa? Ngejar apa? Nah, saya renungkan itu nggak ketemu alasannya, nggak ada. Saya nggak takut sama apa-apa, nggak juga khawatir sama yang belum terjadi gitu ya. Tapi itu perasaan tiba-tiba kok ada yang kayak gitu. Wah ini aneh, ini bukan perasaan saya ini. Ini sesuatu yang tadi saya bilang bagian dari spiritual world. Nah, begitu saya meditasi, ya, dan dalam spiritual world itu saya menang, itulah selesai urusan, beres, normal lagi, udah gitu. Nah ketika saya menghadapi itu belum tentu orang akan tahu, karena saya bisa mengelola itu. Jadi bisa jadi nih saya lagi ngobrol sama Om Ucus gitu ya, saya sambil senyum sambil apa, di sininya itu lagi celekat-cekit itu bisa gitu. Bukan saya mengabaikan itu, tetapi kan saya bisa mengontrol itu gitu ya, nggak perlu kemudian gimana gitu ya. Itu di level saya, tapi Anda udahlah kejauhan kalau itu ya. Jauhan. Yang kedua kalau saya begini, saya menanggung emosi orang lain. Misalnya gini, apalagi yang pas kemarin kita ini lagi bergolak gitu kan, secara politik kita lagi bergolak, itu kan banyak orang yang marah, banyak orang yang sedih ya. Itu saya bisa merasakan emosi mereka, kayak kena seteteran emosi mereka. Ini kok apa gitu ya, perasaan saya baik-baik aja, nggak ada masalah tuh, ini kenapa kok kayak gini, nggak enak banget. Oh ini ada yang nitip gitu, kita nitip emosi, jadi kena seteteran dari emosi yang sedang dominan di saat itu yang dihadapi oleh banyak orang. Nah itu memang semacam panggilan supaya kita memberikan pemberkatan, menyelaraskan gitu. Jadi di level saya udah nggak mikirin lagi urusan
personal, saya punya masalah gitu ya, saya ada yang menyakiti hatinya, ada yang bikin kesel, udah nggak ada kayak begitu, beda level ya. Ya termasuk kalau misalnya ada cicilan yang harus dibayar ya, ya sudah tinggal saya hitung, oh cicilannya tanggal sekian, ya udah masih lama ya. Masih lama tuh maksudnya berapa hari lagi kan masih ada banyak waktu, berapa hari lagi bisa masih usaha ya. Ngapain dipikir sekarang, rudet gitu ya. Oke, ini saya. Nah sekarang saya mau bahas ya, tentu Anda belum berada di level saya, kecuali kalau Mbak Ai iyalah ya, Mbak Ai punya gejolak-gejolak tersendiri yang itu nggak ada hubungannya dengan masalah dia gitu ya, gitu. Urusannya dengan emosinya orang lain atau urusannya dengan tadi spiritual world gitu. Nah tapi saya tahu banyak murid saya sekarang yang sedang bergolak hatinya, ada aja, aduh, ada yang cemas memikirkan masa depan, kenapa kok secara finansial belum bangkit-bangkit, ada ya. Ada yang masih merenungkan kenapa istrinya belum seperti yang diharapkan ya, masih suka konser ya, ada juga yang perempuan, dia sebagai seorang istri masih merenungkan kenapa suaminya kok nggak lagi seindah yang dibayangkan di zaman dulu, kenapa ya, kenapa dan kenapa ya gitu. Lagunya itu ya begitu, kenapa oh kenapa. Jadi kalau ada yang mengadu ke saya gitu ya, Pak saya hatinya sakit, saya kecewa gitu ya, ya Anda jangan harap, aduh kasihan, nggak ada di sini ya. Wah kalau Anda ngomong gitu sama saya tak kerjain. Ayo ada yang berani curhat sama saya nggak? Berani sekali. Ada yang berani curhat sama saya? Anda pasti akan tambah sedih nanti. Kita harus tahu kaitan antara persepsi dan emosi. Emosi sama dengan perasaan. Emosi atau perasaan itu adalah fenomena hormonal. Fenomena hormonal ini dipengaruhi oleh persepsi, oleh cara berpikir kita, oleh cara kita menyikapi segala yang terjadi dalam kehidupan. Contoh, orang lagi baper, kecewa, merasa nggak dihargai, merasa disisihkan. Kan ada yang begitu gitu ya. Kenapa bisa terjadi? Ya karena dia menyikapi sebuah peristiwa dengan pikirannya yang penuh prasangka. Dia berasumsi yang sebetulnya tidak realistis. Nah, persepsi, asumsi, dan pikiran-pikiran itu memicu hormon tertentu di dalam tubuh kita yang menciptakan emosi tertentu. Ya. Misalnya, kenapa kok ada rasa nggak nyaman, rasa disisihkan, rasa tidak dihormati gitu ya? Ya, karena kita memilih untuk punya prasangka. Kita menilai bahwa orang itu telah berbuat salah, berbuat sesuatu yang itu kita anggap nggak sesuai dengan harapan kita, menyentuh, menyinggung ego kita, merendahkan harga diri kita. Gitu. Kita tidak berhasil melihat secara utuh sebetulnya apa arti dari perbuatan orang itu. Kita membiarkan pikiran kita diusik oleh tindakan orang lain, lalu kita hanyut dengan perasaan akibat pikiran yang repot memikirkan tindakan orang lain itu.
Nah, sekarang begini. Misalnya gini, Om Ocus ya. Om Ocus sudah lama bersama saya. Termasuk orang yang loyal lah sama saya, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Tiba-tiba di sebuah pekerjaan, saya malah memberikannya kepada Cak Fatu. Oke. Bisa nggak Om Ocus kemudian heboh sendiri? Ya, bisa kalau mau. Dengan membuat sebuah judgement atau penilaian bahwa saya nggak adil, saya tidak dihargai, saya tidak dihormati, keahlian saya ini dianggap nggak ada apa-apa. Pertanyaannya adalah judgement itu realistis apa tidak? Lebay. Ya, kalau bahasa anak gaulnya itu lebay yang kayak gitu ya. Anda kan nggak tahu pertimbangan saya apa. Dan Anda juga nggak nanya. Anda harusnya nanya. Tapi Anda memilih tidak nanya, langsung berkesimpulan. Karena kesimpulan yang dibuat jadi ribet sendiri. Wah, sakit hatiku. Pak Setio Mas SHD lebih memilih orang itu. Lebih menghargai orang itu. Saya diabaikan. Lebay. Ini adalah orang yang memilih menderita. Oleh sesuatu sebenarnya bukan masalah. Padahal kalau Anda tanya pada saya, bisa saya jelasin. Kenapa saya memberikan pekerjaan ini pada Cak Fatu? Karena dari segi pengalaman dibutuhkan, latar belakang, ya, atau track record keahlian yang dibutuhkan untuk jadi cocoknya Cak Fatu. Udah Om Ocus fokus pada pekerjaan yang sekarang ada. Nikmati itu, do the best di situ, ya. Sampai di situ juga meraih prestasi yang terbaik. Nggak usah kemudian terganggu, tersinggung oleh keputusan saya yang sebetulnya juga dilandasi oleh kebijaksanaan, dilandasi oleh keadilan. Nah, kalau orang nggak gampang menjudge, nggak gampang menilai secara sembrono, ya sebetulnya akan terhindar dari masalah-masalah kayak begini. Oke? Ada lagi. Kenapa Pak Setio nggak berduka 7 hari 7 malam misalnya ketika dikhianati oleh orang yang selama ini sudah dibantu, sudah didukung, sudah diangkat gitu. Kenapa Pak Setio kok memilih untuk ya tetap happy, fokus kepada pekerjaan yang memang harus dilakukan gitu. Nah, saya kasih jawaban. Saya tentu saja juga punya pilihan. Apapun tindakan orang lain, saya bisa meresponnya sesuai dengan tingkat kesadaran saya. Saya bisa merespon dengan cara yang konstruktif, saya bisa merespon dengan cara yang destruktif. Pilihan saya nanti akan menentukan apa yang saya rasakan, bagaimana gejolak di dalam diri saya itu terjadi apa tidak, tergantung dari cara saya respon. Misalnya yang tadi ya, ada orang-orang yang sudah saya support sedemikian rupa tiba-tiba kabur, tiba-tiba berkhianat, tiba-tiba memfitnah saya. Ya saya cuma takjub. Ya itu gile manusia, udah segitu. Takjub kok bisa gitu ya. Gitu. Karena saya nggak ngebayang bahwa saya akan bisa melakukan hal kayak begitu. Saya itu nggak pernah punya imajinasi bahwa saya bisa sejahat itu. Sehingga saya takjub kalau ada orang bisa sejahat itu gitu ya. Itu doang gitu ya. Tetapi saya melihatnya secara utuh. Oh, bersyukurlah saya. Hari ini saya tahu aslinya dia kayak apa. Lebih baik dia pergi menjauh dari saya saat ini ketimbang nanti. Dimana ketika dia dikasih peran yang lebih banyak, dikasih kepercayaan lebih tinggi, nanti istilahnya itu collateral damage-nya lebih tinggi. Kerusakan-kerusakan yang diciptakannya bisa lebih berat dan saya lebih repot menanganinya. Bersyukur saat ini ketika ini sudah momennya pas. Yang kedua, saya melihat ya bahwa ya orang ini pergi sebetulnya bukan karena saya yang nggak layak, bukan karena saya tidak layak menjadi bos mereka. Ya mereka nggak layak bersama saya, ya udah pergi aja. Ya, gitu. Jadi saya melihat secara lebih utuh juga bahwa ini memang momen di mana saya dikasih anugerah
orang-orang yang nggak selaras dengan saya harus menjauh supaya lingkaran saya menjadi pristine, ya, menjadi murni, dan berbagai peluang yang bagus nggak terhalang untuk datang. Gitu, ya. Jadi saya nggak mesti berduka 7 hari 7 malam dengan segala peristiwa itu. Ya sekedar takjub aja, takjub lihat manusia. Manusia, oh manusia. Sekarang mari kita bahas ketika orang dalam situasi yang sulit. Misalnya sulit secara finansial. Pertama kita harus mengerti bagaimana alam semesta ini bekerja. Satu, jelas kita jangan punya asumsi bahwa Tuhan itu semena-mena. Ya, bahwa Tuhan itu suka-suka dia dalam memberikan ujian pada hambanya. Oh enggak begitu. Kenyataannya di jagat raya ini, di alam semesta ini ada hukum sebab akibat. Ada hukum tarik menarik. Ada yang namanya hukum tabur tuai. Setiap orang itu ngunduh wahyu pakat. Dan di kita, setiap orang itu diajari untuk melihat dirinya dalam koridor hukum alam. Setiap orang diajari untuk menyadari bahwa apapun yang terjadi sebetulnya pasti bisa dikaitkan dengan rajutan karmanya. Apalagi kalau kemudian kita bisa dikasih tahu kita ini masih banyak dosa apa tidak. Kalau orang masih punya banyak yang namanya rajutan karma buruk, lalu mengalami peristiwa yang nggak menyenangkan, ya, peristiwa kesulitan, kesusahan, itu ya wajar dong. Karena si rajutan karma buruk itu sedang berbuah, sudah waktunya berbuah. Dan memang dalam pembelajaran keheningan dimungkinkan untuk terjadi akselerasi, dipercepat proses menduai pakatinya, dipercepat proses kita menuai apa yang telah kita tabur di masa lalu. Jadi kesulitan, ya, kesusahan secara finansial itu lumrah, ya. Karena memang itu buah dari rajutan karma buruk kita sendiri. Termasuk itu sesuatu yang logis karena selama ini ketika kita diberi waktu luang, diberi waktu yang lapang, diberi waktu yang mudah, kita nggak berbenah, kita nggak totalitas, kita nggak mengeluarkan segala potensi terbaik pada diri kita. Kita santai-santai, ya. Sehingga kita nggak punya tabungan karma baik yang memadai untuk mencegah situasi sulit ini datang. Jadi apapun jadi sebetulnya ya pada akhirnya salah kita. Oke, dengan sikap seperti ini, ya, dengan cara pandang seperti ini, kita jadi nggak menyalahkan siapapun. Mestinya kita bersikap kesatria. Oke, semua ini ada tanggung jawab saya. Saya yang menarik datangnya segala kesulitan. Saya yang menarik segala masalah ini ke dalam kehidupan saya. Saya bertanggung jawab. Saya terima segala konsekuensi dari tindakan saya di masa lalu. Ini sikap kesatria. Tetapi jangan lupa bahwa sebetulnya di balik segala kesulitan pasti akan ada yang namanya peluang untuk datangnya pertolongan. Selalu ada yang namanya peluang untuk datangnya keajaiban yang menyelamatkan. Maka segala kesulitan itu, kesalahan itu, ya, kesusahan itu, jadikan sebagai pemicu Anda untuk memperbaiki diri dengan lebih sungguh-sungguh, dengan totalitas. Anda ketimbang menyalahkan orang lain atau mencari kesalahan orang lain, harusnya fokus dong. Oh, salah saya itu di sini. Dosa saya di masa lalu itu begini. Kita mengaca diri dengan jujur. Sehingga nanti kita akan tahu, karena itulah maka terjadi peristiwa ini. Satu. Kedua, kalau kita sudah tahu salahnya di mana, minta ampun dong. Minta maaf sama kehidupan ini, minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Gusti mohon pengampunan. Ternyata semua kesusahan ini datang akibat dari salahnya saya sendiri. Salah dalam berpikir, salah dalam berkata, salah dalam bertindak. Saya mohon ampun. Biarlah saya mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan ini gak bisa kalau kemudian cuma omong doang, omong-omong gitu, gak bisa. Kesadaran ini harus di follow up, ditindaklanjuti dengan aksi yang nyata. Harus sungguh memperbaiki
perbaiki diri. Mohon pengampunan, lalu kita perbaiki cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Ketiga, untuk menyelesaikan masalah kita, mulailah dengan menciptakan lingkaran malaikat baru. Dengan berbuat kebajikan yang mungkin kita lakukan. Kadang-kadang, ya, misalnya gini, kita punya utang. Kita belum punya uang. Kita belum dapat pekerjaan yang memadai untuk membayar hutang kita. Kalau kita tambah pusing, kita mengeluh, kita berontak, emangnya utangnya kebayar? Enggak kan? Kalau kita curhat sana sini gitu ya, emang utangnya kebayar? Enggak kan? Tapi gimana caranya utang itu kebayar? Ya tentu saja kita harus pakai uang. Kitanya harus punya uang. Tapi bagaimana uang ini datang? Kan caranya banyak. Dalam beberapa kasus, tiba-tiba orang yang punya utang sama kita ingat bayar. Tiba-tiba nanti muncul proyek tertentu yang membuat kita jadi punya uang lebih untuk membayar hutang ini. Tiba-tiba orang yang utangin sama kita punya rasa kasihan sama kita. Nagihnya dikendorin. Pertanyaannya, bagaimana hal-hal kayak begini bisa muncul? Hal-hal kayak begini ini disebut sebagai pertolongan semesta, pertolongan Tuhan, keajaiban. Bagaimana dia bisa datang? Kalau Anda masih punya karma baik, atau Anda punya sikap yang tepat menghadapi situasi saat ini. Makanya kalau kita tambah ribet ya ketika ada masalah, bukannya masalah selesai, ya masalahnya tambah ribet. Sikap ribet kita menambah bobot dari masalah kita. Tapi kalau kita menyikapi dengan sikap yang tepat, dengan sikap kesatria, mau minta ampun, memperbaiki diri, lalu fokus ya, kerjain aja apa yang kita bisa. Jalan itu pasti kebuka. Tapi kan saya ditagih terus, oke. Sekali lagi, orang yang menagih itu juga sedang menjalankan pekerjaannya. Dan tentu saja, solusi untuk masalah ini kan kita punya dulu. Tetapi bagaimana kita dapat duit kalau kitanya sendiri nggak punya ketenangan pikiran, nggak punya kedamaian di dalam hati, nggak punya kepasrahan, nggak punya hal-hal yang bisa mendatangkan keajaiban. Ya kita yang harus berupaya agar ada pertolongan sehingga masalah ini kita bisa selesaikan. Jadi solusinya adalah ya orangnya diajak ngomong baik-baik, situasinya begini, tapi saya berjuang untuk terus memastikan agar ini bisa terbayar, dan kita beneran lakukan yang terbaik yang kita bisa. Makanya kalau kita lagi punya masalah, itu kualitas seningnya harus dijaga, jangan malah kendor. Ya kendor ya tambah ruwet. Udah kita punya utang, elosnya jeblok ya piye aja. Ya. Semakin elosnya jeblok ya semakin nggak punya kesempatan untuk mendapatkan keajaiban. Kecuali kamu nyambatnya sama demit, ya lain cerita. Ya, justru kalau kita punya masalah itu ya kitanya lebih serius untuk menata diri. Keajaiban itu datang ya ketika kita bersungguh-sungguh menata diri. Nah, saya tentu saja bicara begini karena saya punya pengalaman. Ya, saya bilang kalau zaman dulu saya suka ada masalah-masalah yang berat gitu ya, yang saya kadang-kadang, aduh, ini bagaimana cara mengatasinya ya. Misalnya harus bayar ini, bayar itu, uangnya belum ada, ini gimana caranya? Nah, zaman dulu itu saya masuk ke mode pasrah total. Ya, saya akan meluangkan waktu untuk betul-betul meditasi, merenungkan diri. Oh iya, salah saya di sini, salah saya di berbagai hal. Saya mohon ampun, Gusti mohon ampun, gitu ya. Terus saya betul-betul fokus untuk memutihkan diri saya. Saya fokus untuk menyembuhkan luka saya, melepaskan dendam, marah, kecewa yang dulu-dulu kan masih ada. Gitu ya. Terus saya pasrah, Tuhan, jadilah apa yang harus terjadi. Sambil saya berhitung dengan situasi terburuk yang akan saya hadapi. Misalnya kalau saya punya utang gitu ya. Apa sih situasi terburuknya? Diomelin debt collector, atau harus jual aset, atau apa? Itu saya hitung dulu. Oh itu situasi terburuk. Tentu saya bertanya pada saya, kalau situasi terburuk itu terjadi, saya siap nggak sebetulnya? Sebetulnya not too bad, sebetulnya nggak terlalu buruk, saya pasti bisa.
Nah kalau saya udah berhitung bahwa saya siap dengan situasi terburuk, ya udah, apalagi mau ditakutin. Nah karena kalau rasa takut itu menghantui kita jadi nggak akan punya kepasrahan. Kalau kita nggak punya kepasrahan, nggak ada keajaiban, bolak-balik. Itu namanya lingkaran setan. Ya. Karena kepasrahan itu kunci dari keajaiban. Ya, makanya ini buat yang sudah dengar berapa kalinya ya nggak apa-apa lah ya, bonus saja. Tapi buat yang baru ketemu saya juga cerita tahun 2014 lah, saya pernah punya utang atau kredit gitu ya. Tiba-tiba sumber penghasilan saya stop ya, saya berhenti bekerja gitu ya. Saya harus cari lagi pekerjaan lain gitu ya. Saya nggak bisa bayar tuh, sehingga ya naik karena kartu kreditnya dipegang oleh istri saya juga nggak ngerti itu dibuat belanja apa sama dia. Saya tanggung jawabnya cuma bayar kan, gitu. Pokoknya utang lah gitu sampai 17 juta saya nggak bisa bayar waktu. Ya sudah, saya mau tak bikin pusing juga nggak kebayar, ya kan? Lawang debt collector kan nggak bisa dibayar dengan rasa pusing kita. Kita mau ngomel juga, ya dia juga nggak akan membuat hutangnya dilunasi gitu ya. Ya sudahlah. Maka saya memilih sikap begini. Ya sudah, ini sudah resiko. Saya akan lakukan apa yang saya bisa. Saya akan kerja lebih keras lagi. Kalau belum dapat ya saya akan cari yang terbaik yang bisa saya dapatkan. Saya pokoknya akan juga berbuat sebaik-baiknya demi kemaslahatan orang lain. Saya akan membantu banyak orang. Dan saya pasrah Gusti. Nah sikap itu ya, ternyata mendatangkan keajaiban. Debt collectornya kagak nagih-nagih. Dia cuma sempat nelpon beberapa kali ke kantor lama saya, tapi kan saya udah off di situ ya. Habis itu udah nggak pernah datang ke rumah, padahal kan rumah saya jelas. Rumah saya nggak di hutan, rumah saya di pinggir jalan, ya. Di pinggir jalan perumahan maksudnya. Jadi gampang lah kalau mau cari saya itu, rumahnya kan jelas. Sama dengan data di bank, tapi ya itu, si debt collectornya nggak datang-datang. Kalau saya nunggu juga sih, nunggu sampai deg-degan maksudnya. Mau datang gimana gitu ya. Tapi ya nggak datang. Saya fokus itu sibuk kerja. Akhirnya saya jadi guru meditasi, udah sibuk dengan segala aktivitas. Kan akhirnya karir saya naik, buku sumbung itu laku banyak gitu ya. Nah, saya sempat waktu itu kerja juga ngajar tuh di Bank Indonesia gitu ya. Tiba-tiba datang tuh surat dari Bank Mandiri. Pokoknya diingatkan saya masih punya utang. Ya, bunganya sudah sampai sekian, tapi dikasih kesempatan ini bayar pokoknya aja, bunganya nggak usah dibayar. Wah, ayam tentrem saya karena waktu itu duitnya masih ada. Gitu. Nah, ada masalah lagi tuh. Duit ada itu maksudnya di tabungan istri. Kan Anda tahu, mengeluarkan uang di tabungan istri itu lebih susah dibandingkan mengajukan ke bank yang paling susah. Ya. Udah jelas itu utang buat bayar dia. Itu saya, waduh, gitu ya, nggak dapat tuh untuk penuh gitu ya, cuma dapat berapa juta dari dia itu. Wah, kalau meneh gitu, ngendi meneh gitu ya. Tapi tiba-tiba cuk ada yang nawarin, saya bisa bantu kok Mas Setio. Wah, ayam tentrem. Rezeki ini emang ganteng nih, wis lumayan ngono kuwi ya. Aduh. Ya gitulah ya. Ya gitu. Ya jadi kalau kita punya masalah malah gitu ya. Wah, hidup tambah hancur nanti nak. Oke, kita buka pertanyaan dulu ya. Silakan yang mau bertanya boleh. Ini sesi dongeng kok saya hari ini kok, sesi dongeng. Begini. Ini saya bahas soal pasangan gitu ya. Kan banyak orang yang emosinya bergolak karena punya pasangan yang dianggap tidak ideal. Jadi kita selalu bahas tuh ya yang namanya katarak asmara. Jadi teman-teman yang baru bergabung, saya perkenalkan satu terminologi baru. Namanya katarak asmara alias katarak cinta. Jadi ini fenomena bagaimana orang itu karena punya idealisme, karena punya ekspektasi gitu ya, memproyeksikan semua ekspektasi dan idealisme itu kepada
calon pasangan dan pasangannya. Ya. Si orang ini yang punya katarak asmara ini membayangkan pasangannya itu seperti yang dia bayangkan, seperti yang dia idealkan, seperti yang dia harapkan. Dan dia tidak mau melihat kenyataan. Saya coba, pokoknya pengen lihat pasangan saya seperti yang saya mau. Gitu ya. Jadi dia nggak melihat kenyataan, dia cuma melihat bayang-bayang yang dia ciptakan sendiri. Ini namanya kita mengalami katarak asmara. Katarak cinta. Nah, nanti biasanya baru patah hati ketika dia mulai realistis, mulai waras gitu. Loh, kok pasangan saya beda, nggak seperti yang saya bayangkan. Selama ini saya ngapain aja ya? Selama ini saya lihatnya pakai apa? Kenapa sekarang kok beda kelihatannya? Nah, ini adalah tanda-tanda dia sudah mulai mengendor katarak asmaranya, mulai menuju kesembuhan tuh. Nah, tapi memang ada risikonya kalau katarak asmaranya mulai hilang, ya. Lihat kenyataannya, aduh kenyataan yang telah pedih untuk aku terima. Aduh, sakit. Siapa yang pernah mengalaminya? Ada yang berani ngaku atau malu? Nah, inilah yang namanya bucin tingkat dewa tuh kayak begitu, ya. Bucin. Ada juga loh yang pada bucin sama saya. Banyak ya. Ya, ada yang bucin sama pasangannya, ada yang bucin sama saya, ada gitu ya. Ini lucu sih, Cak Fatul. Jadi orang bucin itu kan pokoknya kan basisnya dia adalah prasangka kan. Jadi dia memproyeksikan apa yang menjadi khayalannya ke orang yang menjadi objek bucinnya. Nah, memang dalam beberapa kasus ini keterlaluan. Jadi katarak asmaranya itu keterlaluan. Jadi orang yang menjadi objek bucinnya itu sebetulnya udah semrawut, wis kacau balau lah. Tapi nggak bisa kelihatan oleh dirinya karena dia udah punya perspektif sendiri gitu loh. Oh ini keren, oh ini sakti, oh ini apa gitu. Nah, itu beberapa staf saya tuh mantan pengidap yang kayak begini. Karena dia bucin kepada salah satu asisten saya di masa lalu, itu sama sekali nggak keren. Gitu, udah pemalas, miskin gitu ya. Tapi banyak yang bucin, kan kacau. Hanya gara-gara dia jadi salah satu asisten saya, disangkanya dia mewarisi kualitas saya gitu. Dia beruntung sih maksudnya. Nah, tapi yang bego kan berarti yang bucinnya ini. Bucinnya kok ya nggak lihat-lihat ini. Udah nggak usah ngaku, malu-maluin. Udah dipendem sendiri aja ya, malu-maluin ini. Ini tragedi kemanusiaan abad 21 soalnya. Gitu. Nah, tapi bersyukurlah yang kayak gini sadar. Begitu lu, oh tahu aslinya nggak seperti yang dibayangkan, ya udah bucinnya hilang gitu. Ini lebih enak sih sebetulnya, karena ya jadi normal lagi kan ketika tahu oh aslinya begitu ya sudah. Nah, ada lagi yang objek kebucinannya memang lebih berkelas, itu ada. Nah, ini melepasnya agak susah gitu ya. Meskipun juga tetap ada faktor bias nanti di sini karena dia nggak melihat yang seutuhnya. Heri Bakuh, kamu jangan suka prasangka ya. Pokoknya ada deh. Baik, sekarang gini. Ini saya mau membahas ya kepada para saya mau ngomongnya tuh nggak tega. Kepada para wanita yang bucinnya kepada SHD. Lu banyak itu saya tuh tahu siapa yang bucin sama tuh saya tahu, tapi kan saya belum tentu ngeladenin kan ya gitu. Saya tetap dalam kesetiaan pada irama semesta gitu ya. Saya nggak akan hanyut dengan kebucinan Anda gitu ya. Nah gini, di satu sisi ya
itu wajar, itu layak gitu ya. Karena ya kan Anda melihat saya satu gitu ya. Ketika saya sudah sampai di titik seperti ini gitu ya. Menjadi pribadi yang matang ya. Kemudian ya secara ekonomi tampak mapan gitu ya. Kemudian kelihatan smart gitu ya, kelihatan jenius bahkan, atau Anda bisa melihat saya sakti gitu ya, atau Anda bisa merasakan saya baik hati dan tulus gitu. Jadi sebetulnya bucin itu wajar ya. Artinya Anda punya alasan untuk bucin gitu. Nah, tapi begini, Anda harus mengerti secara lebih utuh bahwa akan menjadi masalah buat Anda kalau Anda menjadikan saya sebagai objek dari kebucinan Anda dan Anda tidak tahu apa sebetulnya peran saya dalam kehidupan, dan jelas tidak akan mudah menjadi perempuan yang dekat dengan saya. Sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Anda nggak akan sanggup, sudah. Karena saya bukan orang yang bisa ditaklukkan oleh perempuan. Saya bukan orang yang bisa akan luluh dengan permintaan dari seorang perempuan. Saya bukan orang yang bisa mengikuti ego Anda sama sekali. Saya orang yang hidupnya nggak bisa diatur oleh siapapun, apalagi oleh perempuan. Aku arep lunga sok karepku, arep bali kapan sak karepku, ya. Nggak ada yang bisa ngatur hidup saya, gitu ya. Gitu. Belum lagi saya nanti banyak penggemarnya, Anda akan sakit hati sendiri, ya. Terus angel, makanya udahlah nggak usah menjadikan saya sebagai objek bucin Anda, karena Anda nggak mungkin sanggup untuk menjadi orang yang dekat dengan saya, nggak mungkin sanggup, sudahlah. Belum lagi gitu ya, kan itu persyaratannya harus dipenuhi kalau betul-betul mau dekat dengan saya gitu ya. Saya kan udah tercerahkan ya. Anda masa LOC-nya cuma 150, 120 atau 100 ke bawah mau dekat dengan saya, kan nggak masuk akal juga. Terus saya mau ngajak ngobrol Anda apaan? Mau diajak membahas dunia Anda nggak ngerti, mau diajak membahas tentang spiritual world Anda nggak ngerti, yes, gopo. Tenang Bu, sebentar saya jawab ya. Ini saya mau lagi dongeng dulu, sabar ya. Jadi sebetulnya kebucinan itu akan sembuh, akan beres kalau Anda laku heningnya juga rajin. Anda dengan laku hening itu akan bisa menetralkan segala hasrat egoistik. Dengan laku hening itu Anda akan juga membuat punya clarity dalam melihat segala situasi. Melihat ya apakah harapan-harapan Anda itu realistis atau tidak. Dan dari situ Anda bisa ambil sikap yang tepat, yang benar. Jadi dengan laku hening mestinya bucin-bucin ini segala macam ini yang terkait dengannya bisa dibereskan. Gak peduli siapa objeknya. Mau objeknya saya, mau objeknya orang-orang yang dianggap keren, mau orangnya sebetulnya nggak keren juga tapi Anda anggap keren ya. Pokoknya semua bisa dibereskan. Nah, gara-gara ceramah yang ini apakah ada yang langsung patah hati? Ada yang patah hati nggak? Aduh. Yang pasti beginilah ya. Saya jelas bukan tipe orang yang akan punya sikap-sikap kayak manusia kebanyakan ya. Saya nggak akan bisa ditebak. Saya nggak akan punya pola kayak manusia kebanyakan yang bisa takluk dengan apapun gitu ya. Nggak bisa begitu dengan saya urusannya ya. Udahlah pokoknya lebih baik Anda berbenah menata diri ya. Betul-betul membereskan segala sigel Anda gitu daripada Anda nanti ngeluh enggak sih. Saya bukan Capricorn, saya Cancer, suka mencubit. Persaudaraan Matahari, Sekolah Kehidupan.